Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Horalpana dengan NPM 246100045 dengan prodi manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas atau cash flow yang masuk. Oke, di sini aku akan bacain contoh soalnya. PT Mentari Persada itu bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi sebesar 45 juta. Seluruhnya dengan modal sendiri. Umur ekonomis 4 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan per tahunnya itu sekitar 400 juta. Biaya per tahun sebesar 45% dari pendapatan, belum termasuk penyusutan dan dikenakan pajak 40%. Soalnya, berapakah kas bersih atau proses yang diterima pada akhir tahun? Oke, pertama-tama kita harus mencari diketahuinya dulu nih, diketahui kan. Nah, diketahuinya investasi itu 45 juta. Investasi 45 juta. Terus ada yang namanya umur ekonomis itu ada selama 4 tahun. Nah, terus perkiraan pendapatannya tadi perkiraan pendapatannya itu 400 juta. Terus ada yang namanya biaya per tahun. Nah, biaya per tahun tadi itu 45% dari pendapatan. Udah kan? Nah, langsung deh penyusutan itu. Kita cari dulu penyusutan. Penyusutan itu rumusnya investasi per umur ekonomis. Investasi per umur ekonomis. Nah, investasi berapa nih? 45 juta. 45 juta. Nah, umur ekonomisnya berapa? 4 tahun. 4 tahun kan. Nah, berarti 45 juta dibagi 4 itu hasilnya adalah 11.250.000. 11.250.000. Nah, ini udah jadinya per tahun, udah bukan per 4 tahun lagi. Nah, ini hasil dari semuanya penyusutannya per tahunnya itu adalah 11.250.000. Nah, sehingga estimasi laporan laba rugi sebagai berikut. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya pendapatan kan. Pendapatannya itu tadi berapa? Ada di 400 juta nih. Perkiraan pendapatannya ada di 400 juta dan ditulisnya di sini. 400 juta. Terus habis itu ada total biaya. Nah, total biaya itu tuh dari mana sih? Nah, total biaya itu dari 400 juta ini dikali sama 45%. Hasilnya itu 180 juta. Terus di sini 80 juta. Nah, terus ada yang namanya penyusutan.
penyusutan. Nah, penyusutan ini tadi dari sini berapa hasilnya? 11.250.000. Nah, setelah itu ini total biaya sama penyusutan itu ditambah. Hasilnya 191.250.000. Udah kan ya, hasilnya segini. Nah, ini 400 ini dikurangin sama ini nih. Gini dikurangin. Minus dikurang. Kenapa dikurang? Itu dari rumusnya di sana. Itu hasilnya jadinya di laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak. Nah, ini hasil ini sama ini nanti dimasukinnya di sini. Berapa tuh hasilnya? 400 dikurang 191.250 itu hasilnya adalah 208.750.000. 208.750.000 ya kan. Nah, terus tadi kan ada nih pajaknya itu adalah tadi di soal itu ada yang namanya pajaknya tuh 40%. Pajak itu 40%. Nah, berarti dari 208.750.000 ini dari 40%-nya berapa? Hasilnya itu adalah 83.500.000. Terus jadi kan kita udah itu nih laba setelah pajak berapa berarti kan? Berarti 208 dikurang 208.750.000 dikurang 83.500.000. Berapa hasilnya? Hasilnya 125.250.000. Sekali nih, 125.250.000. Udah kan ya, berarti setelah pajaknya tuh segini. Nah, cash flow-nya. Cash flow. Berarti 125.250.000 itu ditambah sama ini penyusutan. Berapa? 11.250.000. Hasilnya berapa? 136.500.000. Nah, ini adalah kas bersihnya. Bersih. Selesai. Oke, segitu saja penjelasan dari aku. Maaf jika kata-katanya ada yang kurang pas atau belibet bahasanya. Aku benar-benar minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.